Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakarudin Wahyu dari Pendidikan Geografi 2018. Saya akan menampilkan sebuah video micro teaching dengan materi permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk. Materi ini merupakan materi untuk kelas 11 semester 2. Pada video ini model pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning, di mana dalam proses pembelajaran nanti siswa akan dihadapkan pada masalah-masalah nyata yang terjadi yang berkaitan dengan dinamika penduduk. Untuk LKPD-nya sendiri, selama proses pembelajaran saya akan melakukan diskusi interaktif, tanya jawab dengan antara guru dan siswa selama proses pembelajaran. Untuk evaluasinya, saya akan memberikan sebuah penugasan mandiri yang juga sudah saya masukkan ke dalam modul pembelajaran saya. Evaluasi ini gunanya untuk mengetahui seberapa besar kemampuan atau pemahaman siswa mengenai materi yang telah saya berikan. Strateginya, strategi pembelajarannya yaitu dengan diskusi dan tanya jawab, diskusi yang interaktif antara guru dan siswa. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi kita pada kelas geografi semester 2 ini. Sekarang sebelumnya Bapak ingin mengabsen kalian satu persatu dulu ya. Coba kita lihat daftar hadirnya. Pada pertemuan yang lalu Bapak kan sudah menyuruh saya untuk membaca materi tentang permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Jadi pada pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Mungkin kalian udah ada yang tahu ya, atau udah searching gitu tentang permasalahan apa aja sih yang timbul akibat dari dinamika kependudukan ini. Bapak akan jelaskan materinya. Oke, di depan kalian udah ada 4 contoh dari permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk. Mungkin kalian sudah ada yang tahu kan? Coba deh, siapa ya? Winda Sinaga. Coba kamu sebutkan apa saja permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk yang kamu tahu selain dari 4 ini. Silakan. Menurut saya itu, selain 4 itu ada juga pengangguran dan peningkatan angka kriminalitas. Iya, bagus. Itu jawaban yang bagus. Permasalahan akibat dinamika penduduk selain dari 4 ini. Bagus, Winda. Jadi selain dari yang disebutkan Winda tadi, ada juga ada 4 ini yang akan kita bahas sekarang, yaitu kemiskinan, kepadatan penduduk. Ini ada peningkatan angka kelahiran dan juga urbanisasi. Coba kalian perhatikan 4 contoh yang ada di papan tulis ini. Bapak minta kalian memahami dari 4 contoh yang ada di papan tulis ini, dan kalian coba deskripsikan atau jelaskan mengenai 4 contoh ini kaitannya dengan permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk. Ya, kamu silakan. Apa yang bisa kamu deskripsikan dari 4 ini, atau salah satunya saja, misalnya urbanisasi. Bagaimana urbanisasi ini dapat dijadikan menjadi salah satu permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk? Silakan, kamu jelaskan. Urbanisasi menjadi salah satu permasalahan yang diakibatkan dinamika penduduk dapat dilihat dari dampaknya, yaitu terjadinya peningkatan jumlah penduduk di daerah tujuan dan pengangguran jumlah penduduk di daerah asal, sehingga daerah tujuan akan bertambah padat sedangkan daerah asal akan semakin lengang. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk. Bagus penjelasannya mengenai urbanisasi, kenapa menjadi permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk. Yang lainnya, coba Yohana, coba kamu jelaskan mengenai kemiskinan ini. Jangan kemiskinan deh, kepadatan penduduk. Kenapa kepadatan penduduk ini menjadi salah satu permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk? Silakan. Menurut saya,
Hal tersebut dikarenakan kepadatan penduduk terjadi karena adanya pertambahan jumlah penduduk yang menetap di daerah tersebut. Penambahan tersebut dapat terjadi karena adanya kelahiran maupun karena adanya arus migrasi. Nah, karena jumlah penduduk semakin banyak, ruang yang tersisa itu menjadi semakin sempit, sehingga timbullah kepadatan penduduk. Ya, benar sekali penjelasan dari Yohana Lestari mengenai kepadatan penduduk kenapa menjadi salah satu permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk. Jadi sebenarnya kan selain dari 4 ini ada juga contoh-contoh lainnya yang seperti yang sudah disebutkan oleh teman kalian Dinda Sinaga tadi mengenai permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk. Sebenarnya permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk itu seperti efek domino. Contohnya seperti ini. Di sini kan ada contoh peningkatan angka kelahiran. Angka kelahiran yang meningkat mengakibatkan penduduk juga meningkat. Jumlah penduduk yang meningkat bila tidak diimbangi dengan peningkatan dari daya saing menyebabkan kualitas atau mutu dari seorang itu rendah. Mutu yang rendah menyebabkan mereka tidak dapat bersaing dengan angkatan kerja lainnya, sehingga mereka akan menjadi seperti contoh yang sudah disebutkan Winda tadi, yaitu adalah pengangguran. Kalau mereka pengangguran, otomatis mereka tidak memiliki yang namanya penghasilan, sehingga akan menyebabkan ini ya kemiskinan. Itulah yang mengapa Bapak tadi sebutnya permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk ini sebenarnya seperti efek domino, yaitu saling keterkaitan dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Tapi beda ceritanya bila peningkatan angka kelahiran ini diimbangi dengan peningkatan daya saing, peningkatan kualitas hidup masyarakatnya seperti kelahiran, pendidikan, bukan kelahiran tapi kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, itu akan daya saingnya tidak akan rendah, tapi dia akan naik sehingga dia tidak akan menjadi kemiskinan seperti itu. Oke, kemiskinan, ada yang tahu nggak data kemiskinan di Indonesia ini ada berapa? 9,78%. Ya, tepat sekali. Data kemiskinan di Indonesia pada periode September 2019 hingga Maret 2020 itu berada pada kisaran 9,78% atau lebih dari 26 juta masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Apa impact dari peningkatannya kemiskinan dan juga pengangguran yang tadi, yaitu akan berdampak pada peningkatan kriminalitas, lalu juga ada peningkatan dari kejahatan jalanan, premanisme, pencurian dan lain sebagainya. Kriminalisasi ini disebabkan oleh adanya kesenjangan atau ketidakseragaman pembangunan di setiap wilayah. Wilayah di Indonesia Barat, wilayah di Indonesia Tengah, dan wilayah di Indonesia Timur itu tidak seragam pembangunannya kan. Seperti yang kita lihat sendiri kan, wilayah Indonesia Barat itu lebih cenderung relatif lebih maju pembangunannya dibandingkan dengan wilayah Indonesia Timur. Sama halnya seperti pembangunan di kota dan juga di desa. Kota dan di desa. Pembangunan di antara di kota sama di desa itu berbanding terbalik. Kota cenderung lebih maju, sedangkan pembangunan di desa itu cenderung lebih rendah atau lebih lambat. Adanya kesenjangan pembangunan seperti ini menyebabkan penduduk di desa itu tertarik untuk datang ke berbondong-bondong datang ke kota untuk mengadu nasib ke kota, sehingga mereka akan melakukan suatu perpindahan yang disebut sebagai urbanisasi. Urbanisasi yang tidak terkendali dapat juga memacu adanya padatan penduduk di kota-kota. Itu sebabnya mengapa di sebagian besar kota-kota di dunia ini wilayahnya merupakan wilayah yang padat penduduk. Salah satunya seperti ibu kota kita yaitu Jakarta. Padatan penduduknya yang sangat padat. Yaitu tapi kepadatan penduduk juga tidak hanya disebabkan oleh yang namanya urbanisasi. Peningkatan kelahiran juga menjadi salah satu penyebab adanya kepadatan penduduk. Jadi yang bisa kalian simpulkan adalah semua permasalahan penduduk ini seperti efek domino yang saling berkaitan antara satu permasalahan dengan permasalahan yang lainnya. Oke, kita bahas itu. Sekarang kita akan membahas tentang ini. Ada yang
Dia tajuknya adalah corona hamil meningkat. Apa hubungannya corona hamil meningkat dengan ini dan juga ini? Silakan, siapa yang berpendapat? Ya, silakan. Mungkin karena akibat dari adanya peningkatan kehamilan, berarti berpotensi juga meningkatkan jumlah penduduk. Artinya kan penduduk jadi berdinamika. Ya lumayan benar ya penjelasannya. Corona hamil meningkat. Kan ini apa datanya corona hamil meningkat. Ini adalah bagaimana permasalahan penduduk ini diikuti oleh kondisi kita sekarang. Kenapa tajuk berita ini menjadi salah satu permasalahan yang diikuti oleh dinamika penduduk? Karena ini angka kehamilan yang meningkat. Angka kehamilan yang meningkat itu menyebabkan adalah peningkatan angka kelahiran. Sabar ya. Peningkatan angka kelahiran yang meningkat akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk. Jumlah otomatis akan berdampak lagi kepada sini, kepadatan penduduk. Lalu juga jika kualitasnya rendah akan kemiskinan. Jika dia tinggal di desa dia akan menjadi urbanisasi dan sebagainya. Itu kenapa di sini corona artikel ini Bapak jadikan sebagai salah satu permasalahan akibat dinamika penduduk sesuai dengan kondisi kita sekarang. Oke, setelah kalian menjalankan penjelasan dari Bapak tadi mengenai contoh yang ada di depan ini, sekarang Bapak meminta kalian masing-masing untuk membuat analisis sederhana. Tugasnya itu membuat analisis sederhana mengenai salah satu contoh dari permasalahan yang dibutuhkan oleh dinamika penduduk. Contoh tersebut dalam analisis tersebut harus dikaitkan dengan kondisi sekarang seperti contoh ini, yaitu adanya peningkatan angka kehamilan, adanya pandemi corona menyebabkan angka kehamilan yang meningkat sehingga akan berdampak pada dinamika penduduk, yaitu peningkatan angka kelahiran dan peningkatan jumlah penduduk. Seperti itu. Paham ya dalam tugasnya? Jadi kalian akan membuat analisis sederhana. Salah satu contohnya apa saja, bisa kemiskinan, kepadatan penduduk, atau yang lainnya. Dan analisis ini analisis sederhana dan kalian bisa mencari datanya itu dari mana saja, bisa dari internet ataupun dari artikel berita online dan lain sebagainya, ataupun kalian meminta mencari data dari lembaga-lembaga penyedia data seperti Badan Pusat Statistik atau yang lainnya seperti itu ya. Jadi tugasnya ini kalian buat analisis sederhana. Analisisnya diketik lalu nanti dikumpulkan ke email Bapak ya. Waktu pengerjaannya adalah hingga pertemuan yang akan datang. Paham ya semua? Baik ya, pertemuan kita pada kali ini yaitu mengenai permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk. Bapak sudah menjelaskan ini dan jangan lupa tugas yang Bapak berikan tadi yaitu membuat analisis sederhana mengenai salah satu permasalahan akibat dinamika penduduk yang dikaitkan dengan kondisi yang sekarang. Oke. Nanti tugasnya itu dikumpulkan ke email Bapak. Dan jangan lupa untuk kalian membaca mengenai materi selanjutnya yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nanti untuk detail materinya akan Bapak share atau Bapak kirimkan ke wali kelas, ke ketua kelas kalian. Oke. Berhubung waktunya sudah bentar lagi mau habis ya, ini tinggal segini lagi. Jadi untuk pertemuan sekarang Bapak cukupkan saja dulu ya untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa ini tadi yang sudah Bapak bilang, kerjakan analisisnya dan jangan lupa membaca materi untuk pertemuan yang akan datang. Bisa kalian baca atau sumbernya mana saja, bisa dari buku, dari internet atau dari artikel berita online dan juga lainnya lah, seperti itu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf.